way back. Waktu Iktaf Birmingham. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun wa maulana Muhammad. Oke, selamat datang ya. Halo sahabat-sahabat, karib-karib ya, IAT ya. Selamat datang di episode pertama podcast kami ya. Tentang ini mah seharusnya sudah bulan lalu terlaksana ya, tapi alhamdulillah bisa terlaksana di hari sekarang ya. Tempat dimana ngobrol santai, ngobrol nyantai, berbobot, tapi ya saya dengan Sandi Gusdimansyah ya selaku Ketua Departemen Kajian dan sebagai mahasiswa IAT ya, jurusan IAT ya, akan menemani ngobrol nyantai pada hari ini gitu. Pada episode kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah satu dosen yang sangat inspiratif ya di kampus kita. Ya, beliau ini suka membaca buku dan di rumah juga banyak sekali referensi-referensi yang memang beliau banyak baca dan sudah menerbitkan beberapa buku gitu. Kita punya satu ya tentang penyembuhan juga gitu. Nah, yaitu Bapak Dr. Didi Junaidi MA ya. Oke ya. Beliau ini lahirnya di Brebes ya pada tahun tanggal 26 tahun Desember 1976 ya. 79 ya. Oh maaf. Wajar. Ya, pendidikannya itu dari S1 Yayan Syarif Hidayatullah Jakarta ya, jurusan tafsir hadis ya. Lalu S2-nya di sama Syarif. Nah, ini tiga-tiganya sama ini. Ya. Alumni Ciputat. Oh, alumni Ciputat. Siap ini mah. Ya, tiga-tiganya di UIN Jakarta ya. Lalu di sini beliau juga banyak publikasi ilmiah ya, ada 17 seksi menyimpang, itu tinjauan dan solusi berdasarkan Al-Quran dan psikolog dan yang lain sebagainya ya. Dan pengalaman beliau juga menjadi anggota komisi pengkajian, penelitian dan pengembangan Majelis Ulama ya. Dan mempunyai penghargaan ya, banyak sekali penghargaan beliau ini. Ada award, ini nama bacanya ya, award atau pemenang kepustakaan Islam Award ya, atau KIA 2024 kategori penulis buku ASN Kemenak yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke. Tapi gimana hari ini Bapak? Untuk datang tadi ada kendala di macet atau gimana? Alhamdulillah sehat dan perjalanan lancar. Ada sedikit ada perbaikan jalan yang menuju ke sini ya. Tapi ya alhamdulillah everything is alright lah. Kira-kira Bapak hari ini ada ini enggak kegiatan apa nih? Lagi sibuk apa? Kebetulan hari ini kan sudah perkuliahan sudah selesai Mas. Mahasiswa hari ini sebenarnya UAS secara online sudah saya share soal-soalnya juga. Jadi relatif free, makanya saya alhamdulillah bisa hadir di sini karena memang tidak mengganggu aktivitas perkuliahan atau yang lainnya. Oke, Pak, siap. Nah, kita akan membahas ya tentang tema ini apa namanya? Quranic self healing ya, penyembuhan diri dengan ayat-ayat suci. Ayat suci Al-Qur'an tuh seharusnya. Sucinya suci apa nih ya seharusnya. Tapi tidak apa-apa. Ya, membicarakan tentang Quranic self healing yaitu adalah penyembuhan diri dengan ayat-ayat suci. Nah, menurut dokter, nah ini dokter dengan dokter beda teman-teman ya. Kalau dokter itu di rumah sakit ya, takutnya teman-teman yang belum tahu DR itu kalau di kampus tuh bacanya gimana, dokter ya. Soalnya kan tadi saya salah juga gitu ya. Ya dokter, yang kira-kira untuk Pak Didi sendiri ini mengangkat tema Quran self healing ini kira-kira apa gitu? Apa yang melatar belakangi gitu, kira-kira? Oke. Baik, terima kasih Mas ya. Jadi ketika diminta memberikan satu tema tentang kajian podcast ini, terus langsung terdetik di benak saya itu kayaknya ini lebih pas nih, Quranic self healing. Self healing itu kan penyembuhan diri.
Ini kan anak-anak sekarang Gen Z ya, dikit-dikit healing gitu ya. Ya. Padahal sebenarnya heal itu penyembuhan untuk kondisi yang ya sedang tidak baik-baik saja, kesehatannya bermasalah, terganggu itu. Jadi kalau kemudian disebut ada sedikit persoalan healing itu sebenarnya kurang tepat ya. Nah, healing itu lebih pada penyembuhan pada suatu kondisi penyakit yang memang sudah agak berat ya. Nah, yang saya amati penyakit masyarakat modern saat ini adalah mental illness. Apa itu mental illness? Penyakit mental. Misalnya apa? Depresi, ya, stres, trauma, anxiety, kemudian apalagi insecure, ya, overthinking, dan banyak hal lah penyakit-penyakit mental yang banyak diderita masyarakat modern. Nah, kalau saat ini umumnya mereka-mereka yang mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan itu larinya kemana? Psikolog, psikiater misalnya. Kalau yang di desa-desa mungkin dukun, paranormal ya. Nah, kemudian saya tergerak untuk melihat fenomena ini dari kacamata ilmiah, tapi yang bernuansa religius. Sehingga kemudian kebetulan concern saya, kajian yang saya minat itu kan dari tadi disebutkan S1 sampai S3 saya senang mengkaji tema tentang Al-Quran gitu ya. Sampai sekarang juga saya terus masih belajar tentang itu. Sehingga melihat masa Al-Quran yang demikian luar biasanya ya, mukjizat terbesar ya Rasulullah itu tidak mengkaji itu. Masa sih? Hanya saya penasaran. Dan ternyata luar biasa banyaknya ayat yang bisa menjadi penyembuh. Misalnya ini bermula dari satu kutipan di surah Al-Isra ayat 82 itu ya. Nanti bisa dicek ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasar. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an itu ma huwa syifa', sesuatu yang bisa menjadi syifa. Syifa itu kan penyembuh. Syifa itu kalau kita kaji dari secara bahasa itu berbeda dengan istilah lain yang bermakna obat. Dalam bahasa Arab itu ada istilah dawa, ya kan? Dawaun itu obat. Menurut beberapa keterangan, ketika kita konsumsi dawa itu, kemungkinannya 50-50. Bisa menyembuhkan, bisa juga tidak. Seperti ada sakit, kemudian minum obat kan, mungkin sembuh, mungkin juga tidak sembuh. Ya. Tapi ketika menggunakan syifa, menurut para ahli bahasa, itu otomatis pasti menyembuhkan. Nah, ini redaksi yang dipilih oleh Al-Quran, bahwa Quran itu turun sebagai syifa'un, sebagai penyembuh. Sehingga siapapun yang membaca Quran, dengan penuh ketulusan, ya, penuh kekhusyuan, tidak sekadar asal baca, ya, itu akan memberikan kesan yang sangat mendalam, dan itu bisa menyembuhkan. Nah, itu yang disebut dengan ayat-ayat penyembuh. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya tentang itu kira-kira, Mas. Oke, itu banyak ya ternyata ya. Ya, tadi terkait tentang Al-Quran itu asyifa dan dawa. Nah, ini kira-kira kalau misalkan ada penyebutan dari orang-orang atau dari dosen itu, kira-kira Al-Quran ini disebutnya asyifa atau ad-dawa atau dawaun atau yang tadi disebutnya obat. Kan itu berarti kontradiksi gitu. Kira-kira gimana, Pak? Kalau untuk penyebutan gitu. Ya. Jadi nama Quran itu kan banyak ya. Yang kita kenal misalnya Az-Zikr itu jelas ya. Di satu ayat ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu kan jelas Quran sebagai az-zikru itu artinya sebagai untuk pengingat, untuk agar kita terus ya menyebutnya. Nah, di ayat lain misalnya, di antara cara untuk menenangkan hati itu apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan zikrullah ya, itu menjadi tenang. Nah, dimaknai oleh para ulama tafsir, zikrun di situ itu tidak sekedar menyebut, tapi nama lain Al-Quran itu. Ala bidzikrillah, ingatlah dengan membaca Al-Quran. Karena tadi kan di ayat sebelumnya inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, maka ketika dikatakan ala bidzikrillah, ingatlah hanya dengan zikrullah, ya dengan membaca Quran.
tatmainnul qulub, hati menjadi tenang, menjadi damai. Nah, masalahnya kan gini, kalau kita sudah sering baca Quran tapi hati kita masih belum tenang, ada yang masalah dalam hati kita. There is something wrong. Ada sesuatu yang bermasalah. Saya sudah baca Quran tiap hari tapi kok hatinya masih galau, pikirannya masih kacau, hidupnya masih berantakan. Wah. Jadi yang salah bukan Qurannya kan tentu, yang salah kitanya. Bagaimana kita membaca itu? Apakah sekedar membaca saja? Tidak kita maknai atau bagaimana? Jadi nanti kita akan jumpai dalam banyak keterangan satu ayat yang sama atau satu surah yang sama dibaca dengan kualitas pembaca yang berbeda, hasilnya berbeda. Ayat kursi misalnya, itu kan sangat populer ya. Ayat kursi itu untuk junnah, perisai, untuk benteng diri kita ya. Ayat kursi itu dibaca oleh orang dengan kualitas spiritual yang baik. Takarubnya kepada Allah luar biasa. Ya benar-benar jadi benteng. Tapi ayat kursi dibaca oleh orang yang, mohon maaf, ibadahnya kacau, kedekatan dengan Allah itu enggak seperti orang yang betul-betul kuat tauhidnya. Dia mau meruqyah pasien misalnya, jinnya yang lawan, jinnya lebih pinter baca ayat kursi kan. Saya pernah menjumpai itu, ada saudara tetangga ya itu yang mungkin orang sekarang mengatakan rasukan jin, katakanlah seperti itu ya. Terus dibacain sama orang membaca ayat kursi, jinnya tuh lawan, bacaan kamu itu nggak lebih baik dari bacaan saya. Wah, kacau kan malu dia. Iya. Itu jadi kalau Quran disebut syifa tadi karena Quran sendiri menahbiskan dirinya di surah Al-Isra 82 itu sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Ya, yang lain juga ada kan, Quran itu sebagai syifaa'un lima fis sudur misalnya. Jadi memang lebih tepat sebagai syifa. Syifa ya. Berarti ini Al-Quran itu syifa bukan dawa ya. Iya. Membicarakan tentang penyembuh ya, kayak apa ya? Saya itu apa namanya ya? Tadi berarti pondasi awal yang menyebabkan kita membaca Al-Quran itu tidak berefek apa-apa, berarti ke ibadah, berarti isyaratnya di ibadah. Ya. Ibadah. Terus bagaimana sih buat nanti teman-teman ya, buat anaknya ya teh khususnya tentang Quran ya, ini wajib sekali untuk mendengarkan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi stres, lagi depresi, jangan ke psikolog, ya jangan psikiater, udah duitnya mahal. Betul. Apa namanya? Udah yang lain aja lah ya. Kita jangan kayak gitu, kita harus membaca Al-Quran dengan sebaik-baik mungkin, ibadah sebaik-baik mungkin ya Pak ya. Nah, saya punya pengalaman di pondok itu tentang penyembuh Al-Quran, bahwa Al-Quran ini disebut asyifa. Nah, saya tuh sering kali membaca namanya itu modul apa ya, kitab Al-Azkar ya, baca-bacaan pondok lah ya. Saya sering baca itu sebagai ruqyah ya. Tapi saya tidak merasakan saya meruqyah diri saya sendiri. Tapi saya merasakan malah dari orang lain ini gimana gitu. Padahal saya kayaknya sholat udah bener deh. Sholat misalnya 5 kali ya kayak pada umumnya gitu, standar gitu. Ini apa sih, ya udah begini-gini aja gitu. Gitu Pak. Baik, jadi gini ya Mas ya. Sebelum saya menanggapi itu, saya ingin mengutip satu ayat ya. Karena kan kita podcast tentang kajian Al-Quran ya, dan juga mahasiswa syariat ya. Saya yakin lah banyak teman-teman yang banyak yang hafidhoh itu. Tentang kehidupan kita yang mungkin sering tidak terasa baik-baik saja, tidak sesuai dengan harapan. Itu diingatkan dalam surah Toha ayat 124. Dari ayat itu nanti kita akan cek gimana kehidupan kita saat ini, dan itu menjadi rujukan utama. Jadi ayat itu di 124 Toha itu mengatakan, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'radu an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Nah, sampai sini dulu ya. Kata kuncinya apa? A'radu an dzikri, di situ ada ma'isyatan dhanka. Jadi teman-teman semua, jika saat ini kita merasa hidup kita sedang kacau, balau, gelisah, banyak masalah, cek
jangan-jangan kita rodo antikri, jangan-jangan kita berpaling dari mengingat Allah. Karena itu kan bahasa Al-Quran, bahwa man arada an dzikri, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dzonka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Itu luar biasa loh. Itu kalau kita renungkan ya. Oh, berarti kalau saat ini saya merasa yang sudah berumah tangga ada masalah ekonomi misalnya, atau hubungan dengan pasangannya bermasalah, atau mungkin sudah punya anak-anaknya itu susah diatur, atau punya kehidupan yang pekerjaannya itu kayak selalu ada problem, dia jadi arad al-dzikri. Nah, kemarin saya lihat ada satu VT di TikTok itu, ya bagus sih, menyebutkan gini, hidupmu itu sesuai dengan kualitas sholatmu. Hidupmu berantakan itu ya seberantakan subuhmu misalnya. Subuhmu berantakan, hidupmu pasti berantakan. Atau sholatmu kacau, pasti hidupmu kacau. Itu mungkin sejalan dengan ayat tadi ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Tetapi Quran juga memang indah ya. Di satu sisi orang yang berpaling dari mengingat Allah itu diberi kehidupan yang sempit, yang susah. Di sisi lain ada orang yang jauh dari peringatan Allah justru hidupnya senang, bukan bahagia ya. Saya membedakan antara senang dan bahagia. Kalau bahagia pasti senang, senang belum tentu bahagia. Gitu ya. Nah, di mana itu ayat itu? Nanti kita lihat ya. Di surah Al-An'am ayat 44 ya kalau tidak salah. Dicek lah. Seingat saya nanti saya cek. Al-An'am ayat 44 itu mengatakan demikian. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idzahum mublisun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka ketika mereka orang-orang itu melupakan ya, nasu ma dzukkiru bihi, peringatan-peringatan Al-Qur'an. Kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami, kata Allah, kan bukakan pintu-pintu kesuksesan bagi mereka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka sudah sampai pada puncak kesuksesan, kata Allah, akhadnahum baghtatan, aku cabut secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, mereka akan diam dan menyesal. Nah, itu kan dua kondisi kan? Yang di Toha 124 itu a'radu an dzikri, berpaling dari peringatan Allah, diberikan ma'isyatan dzonka, kehidupan yang sempit. Nah, ini yang harus jadi acuan. Kalau ayatnya tadi dalam bahasa agama mungkin istidraj ya. Orang jauh dari agama, jauh dari ibadah, tetapi justru usahanya sukses, ya, bisnisnya lancar dan sebagainya. Tapi kan di belakangnya itu yang ngeri. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Lagi di puncak-puncak karirnya, puncak kesuksesan, Allah cabut secara tiba-tiba. Ya, karena dia jauh dari agama, ngakunya Islam tapi wadah sebagai berantakan, pasti usaha sukses, semakin lupa. Ya sudah, ambil aja semuanya tiba-tiba. Usahanya bangkrut, ditipu klien, istrinya selingkuh, anaknya narkoba, macam-macam kan? Gitu loh. Iya. Gitu ya, Mas. Mantap. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya juga masih ini mempertanyakan lah agak-agak kenapa sih ya Al-Quran tuh kayak itu Al-Quran kan ditulis dari zaman 1400 tahun yang lalu lah ya, dari zaman udah lalu Nabi Muhammad ya. Nah, ini kenapa sih dari apakah Al-Quran ini masih relevan gitu dengan ini kan ayat ibarat mah bahasa kasarnya apa ya, ayat-ayat kuno gitu ya. Cuman kita tarik ke sini tuh untuk jiwa era yang sekarang tuh era modern dengan banyaknya digitalisasi, terus banyaknya demokrasi yang makin macam itu gimana Pak kira-kira? Baik. Ya betul bahwa Quran itu hadir sejak sekian abad yang lalu ya. Tetapi kita tentu tahu persis ya ada jargon Al-Quran ya yang sering disebut sholih likulli zaman wa makan. Ini bukan apologi ya. Bukan apologi, bukan pembelaan. Tetapi itu bagian dari kajian ilmiah yang diakui bahkan oleh outsider, orang-orang non-muslim. Misalnya saya ambil contoh ya. Kalau kita baca di beberapa penelitian ilmiah,
ada orang-orang non-muslim, misalnya saya sebutlah ini cukup populer tokoh ini, namanya Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu seorang ahli bedah kalau tidak salah, itu dari Prancis. Beliau itu penasaran dengan isi Al-Quran, membandingkan dengan Bible, dengan Alkitab itu. Kemudian semakin beliau mengkaji, itu semakin beliau mengagumi bahwa Al-Quran itu luar biasa. Sehingga akhirnya saking kagumnya beliau menulis sebuah buku itu populer sekali, judulnya The Bible ya, The Quran and the Science. Bible, Alkitab itu, Injil, kemudian Quran dan ilmu pengetahuan. Itu aslinya dari bahasa Prancis ya, Le Bible, Le Coran et la Science. Itu asli dalam bahasa Prancisnya. Itu membantah argumentasi orang-orang Barat ya tentang Al-Quran sebagai kitab yang sudah out of date, ya sudah kedaluarsa, sudah expired misalnya itu. Itu dibantah oleh beliau bahwa semua kajian Al-Quran itu sangat kekinian dan bahkan futuristik, sangat melihat masa depan. Sehingga dalam kajian studi Quran kan atau ulumul Quran itu ada i'jazul Quran. Quran itu tidak hanya mukjizat pada saat turun, tapi bahkan sampai akhir zaman kan. Nah ini lagi-lagi kita harus meyakini apapun yang dalam Al-Quran itu memang sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan dulu saat Rasul hadir atau turunnya wahyu sampai masa yang akan datang. Nah, nanti kita bisa cek, bisa buktikan argumen saya ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang masih belum kita kaji secara detail, secara ilmiah. Karena penemuan-penemuan ilmiah terbaru itu kemudian begitu kita lihat Quran, ternyata Al-Quran sudah berbicara tentang itu. Masalahnya adalah yang menemukan adalah orang-orang yang di luar kita. Kita hanya sebatas mengklaim setelah ada kejadian, penelitian ilmiah, ini sudah ada dalam Al-Quran. Tugas kita atau kebiasaan kita itu hanya bangga dengan romantisme sejarah masa lalu, bukan mengkaji lebih dalam dari Al-Quran. Nah, kemudian tema yang saya angkat ini, Quranic Self-Healing, itu ingin melihat fenomena masyarakat modern ya, dengan penyakit-penyakit mental yang tadi saya sebutkan, ada depresi, stres, trauma, anxiety, overthinking, insecure, macam-macam lah itu. Itu dari kajian Al-Quran, ternyata ada ayat-ayat untuk menyembuhkan itu. Orang yang depresi, ayat penyembuhnya apa? Orang yang punya kenangan masa lalu yang buruk ya, trauma itu apa? Orang yang sedih dengan kegagalan, ayat yang bisa mengobati apa? Orang yang euforia dengan keberhasilannya itu ayatnya apa? Itu semua. Itu yang ingin nanti kita elaborasi lebih jauh ya. Iya. Terkait menyembuhkan apa ya, apa namanya ya, saya itu kadang agak lucu gitu ya, bahwa untuk hidup di zaman sekarang tuh kayak lebih, kenapa sih orang-orang kalau misalkan lagi baca di masjid nih, ada bacaan Quran, kita kadang nggak tergerak gitu ya. Padahal zaman Rasul pada saat Umar bin Khattab ya, apa namanya, hanya dibacakan surah Toha kalau nggak salah ya. Itu udah langsung masuk Islam nih. Kenapa ini makin parah gitu ya? Bahkan untuk mendengar azan aja sungkan gitu, enggak gitu ya, datang pas qomat gitu kan, sholat Jumat pas khutbah. Nah, itu rata-rata teman-teman nih ya biasanya. Nah, kira-kira penyembuh ini objeknya kemana sih Pak? Apakah orang yang belum tahu, apakah ke semua, maksudnya semua apa ya? Apakah objek ini hanya sebagai khusus buat orang beriman atau orang yang belum mengetahui maknanya atau gimana Pak? Baik. Kita kalau membaca beberapa literatur tentang studi Quran atau kajian Al-Quran, tafsir itu, fungsi Quran itu ada yang fungsi universal, ada yang fungsinya itu lebih spesifik ya. Yang universal misalnya, Quran itu kan disebut huda linnas. Huda linnas berarti petunjuk untuk secara manusia secara keseluruhan. Buktinya banyak orang-orang yang tadinya non-muslim kemudian masuk Islam, yang disebut mu'alaf itu fungsi Quran sebagai huda linnas. Nah,
lebih dalam lagi, lebih intim lagi, Quran itu fungsinya misalnya hudalil mutakin, misalnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga tingkat getaran-getaran kita ketika mendengar ayat suci Al-Quran itu memang berbanding lurus dengan bagaimana kualitas diri kita. Tadi saya di awal kan saya katakan ada satu ayat yang sama, surah yang sama, dibaca oleh orang yang berbeda dengan kualitas spiritual yang berbeda, hasilnya berbeda. Misalnya tadi ya ada saya jumpa itu yang saudara atau tetangga yang waktu di ruqyah, kemudian dibacakan ayat kursi oleh orang tersebut, ternyata tidak berdampak apa-apa, karena yang terpenting bukan ayat kursinya jelas luar biasa. Who man behind the gun? Siapa orang di balik ayat kursi itu? Dia sangat menentukan. Dia kata, misalnya ketika Rasulullah misalnya, yang populer kan dalam sirah Nabawiyah itu Rasul sedang istirahat di bawah pohon kurma kalau nggak salah ya. Kemudian tiba-tiba datang orang yang membawa pedang sudah dihunus, taruh di leher Rasul. Muhammad, kalau saat ini aku tebas lehermu, siapa yang menolong? Rasul dengan tingkat kedekatan yang luar biasa dengan Allah, hati yang sangat bersih ya, hanya mengatakan Allah yang akan menolong. Dia langsung gemetar, jatuh. Nah, jadi saya analogikan sama begini misalnya, resep yang sama, bumbu-bumbu yang sama, dimasak oleh koki yang berbeda, hasilnya berbeda. Saya ada bumbu nih untuk nasi goreng, antara chef yang sudah berpengalaman dengan orang yang baru belajar, bumbunya sama, peralatannya sama, semuanya disiapkan. Coba ketika dimasak, mana yang lebih enak? Tapi chef yang berpengalaman. Kalau yang baru belajar, itu sama ya. Artinya ada orang yang tingkat kedekatannya itu luar biasa dengan Allah, sehingga beliau baru mengucapkan Fatihah saja misalnya, belum ayat-ayat yang lain, itu sudah menggetarkan musuh. Sementara ada yang baca Yasin sampai berkali-kali itu ada pengaruh, gitu loh Mas. Itu seperti itu ya. Aduh, mantap. Ini lama-lama stres juga nih ya. Nah, buat Bapak sendiri ya, ini kan kira-kira saat Bapak lagi terpuruk atau lagi stres gitu kan, karena menulis disertasi dan skripsi itu kan sangat sulit gitu. Ini harus stres gitu ya. Udah malas semester 10 belum kelar gitu. Itu kira-kira gimana Bapak ini kan sampai doktor gitu. Itu bagaimana nanti buat teman-teman yang mahasiswa ya, kali takutnya stres gitu kan ya, ada ininya gitu, obatnya di sini nih. Baik, jadi saya biasanya kalau sedang ada soalan, ada problem ya, ada masalah, pertama saya itu mengambil jeda saat dari aktivitas Mas, mengambil butuh me time lah istilahnya, butuh waktu untuk sendiri. Saya kalau apa di rumah misalnya, ya udah, saya ada ruang khusus tempat saya merenung, namanya ruang inspirasi, yang situ ada referensi atau namanya perpustakaan pribadi saya, ruang kerja saya dan sebagainya. Itu tempat terbaik saya di rumah ya. Dan saya ambil air wudhu misalnya, kemudian saya duduk merenung. Kalau saya cukup waktu ya, saya mungkin baca beberapa ayat Al-Quran. Kalau tidak, saya sekedar merenung, kemudian ya semampu mungkin, sebisa mungkin baca zikir-zikir lah, ya istighfar atau baca ayat kursi atau apapun lah. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan? Saya membaca buku-buku saya sendiri Mas. Saya itu kan menulis ada ya sekitar 20-an buku lah ya, tentang tema-temanya itu how to itu untuk motivasi Islam. Basisnya adalah ayat Al-Quran dan hadis. Saya baca karya sendiri sambil saya ingin menggugah kesadaran. Saya itu nulis, biasa memberi nasihat pada orang lain dalam membaca, maka saya harus mampu menasihati diri saya sendiri. Saya ambil buku-buku itu, saya baca, saya renungkan bahwa alangkah naifnya kalau saya begitu mudahnya memberi nasihat pada orang lain tapi tidak mampu menasihati diri sendiri. Itu setelah beberapa buku yang saya tulis.
ketika dulu misalnya saya kuliah, waktu S1 kan saya belum punya karya ya. Saya punya karya itu pas setelah selesai S2 malah. Hanya saya lakukan, ya sudah, saya menikmati apa yang menurut saya itu bisa merelaksasi itu. Kalau bahasa sekarang mungkin healing ya, healing ya. Capek, ya, harap skripsi nggak selesai atau mentok lah. Sudah, kalau dalam bahasa orang penulis itu ada namanya writer's block. Writer's block itu kondisi di mana kita sudah buntu nih. Mau nulis apa lagi? Kayaknya sudah habis itunya. Ya sudah, saya keluar, mungkin kuliner lah. Saya beli apa, mie ayam atau bakso atau apa gitu ya. Banyak menikmati itu. Dan lupakan semua hal-hal yang tadi yang membuat saya pusing. Saya tutup laptop ya, saya keluar menikmati aja itu. Setelah itu baru kembali lagi, buka laptop lagi, dan itu biasanya ada semangat baru. Jadi jangan paksakan. Ini pesan pada semua mahasiswa ya. Kalau Anda sedang buntu saat menyusun entah nanti skripsi atau makalah atau apapun, sudah tutup laptop, nikmati hari-hari Anda itu, apa beli seblak atau beli jus atau apapun lah ya. Dan udah pada saat itu jangan berbicara, jangan ngobrolin masalah yang tadi. Pokoknya ngobrolnya santai-santai aja. Itu relaksasinya gitu, Mas. Ya. Iya. Nah, itu yang biasa saya lakukan seperti itu. Jadi kalau sekarang udah punya karya, ya saya baca-baca buku karya sendiri saya. Maksudnya naif kalau saya punya tulisan buku sendiri, nasihati orang, tapi saya nggak bisa menasihati diri sendiri. Itu saya takut dengan ayat yang sangat populer ya. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah ya. Sangat besar murka Allah kepada orang-orang yang hanya bisa ngomong tapi nggak bisa ngerjain, bisa nulis buku tapi nggak bisa nasihati diri sendiri itu. Itu saya selalu seperti itu, berusaha. Jangan jadi orang yang hanya NATO ya, no action talk only, omong doang gitu ya. Itu Mas. Saya jadi takut ya nggak jadi nulis buku kali ya. Nggak apa-apa, semangat tetap. Ngeri jadi harus nyembuhin diri sendiri dulu. Aduh. Ya itulah teman-teman ya, dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat-sangat membobot sekali ya. Ini buat mahasiswa dengarkan ya, ini wajib gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu terkadang ada sesuatu yang tidak diinginkan lalu terjadi. Contohnya kayak ya ini mah bukan nyembuh tapi kayak menasihati juga ibarat menasihati diri sendiri, bahwa kayak misalkan kita lagi di jalan mobil lagi enak-enaknya refreshing, mau berangkat ke kantor, mau berangkat ke kampus, main buka laptop, tiba-tiba aduh jam 7 tiba-tiba lampu merah lama macet. Kira-kira gimana ini kan ini gimana, takutnya lagi ada apalagi kumpulan, lagi ada nih ngejar waktu tuh, kira-kira bagaimana caranya menanggulanginya gitu. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari itu kan banyak Pak ya itu. Jadi gini Mas, para arif ya, para bijak lestari itu sering berpesan agar kita bahagia itu lupakan masa lalu, jangan cemaskan masa depan, nikmati masa kini. Nah, itu bisa buat status teman-teman status habis ini ya. Ya lagi lihat podcast ini atau yang nanti siaran di YouTube-nya ya. Syarat bahagia itu lupakan masa lalu, jangan cemaskan masa depan, nikmati masa kini. Kaitannya dengan tadi ya, saya keburu waktu nih, ada kegiatan, tahu-tahu kejebak macet atau lampu merah lama, apa yang harus dilakukan? Ya sudah, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain, berhenti, nikmati saja. Kecuali kita di kendaraan umum misalnya ya, kita bisa turun, naik Gojek atau apa ya, untuk mengejar waktu. Kalau kita nyetir, masa mobil mau ditinggal? Kan nggak mungkin. Biasanya ketika itu ya udah sebisa mungkin kita memanage perasaan kita, karena kalau kita memaksakan diri untuk segera sampai dalam kondisi tidak memungkinkan, pasti kita tersiksa. Itu termasuk ciri orang yang tidak bahagia itu, fisiknya di satu tempat tapi pikirannya di tempat lain, kan tersiksa itu. Yang bisa dilakukan apa? Seperti kemarin, nah ini pas momennya. Kemarin itu saya hari Ahad ya, tanggal 15 Juni ya, itu jauh
jauh hari sebelumnya, 2 minggu sebelumnya itu ada keluarga saya itu yang meminta tolong nanti saya hadir di acara lamaran putrinya. Ya, akhirnya saya siap, insya Allah saya akan hadir untuk ya memenuhi undangan beliau itu, saya itu. Di hari H-nya sesuai dengan yang sudah ditentukan, saya berangkat karena acara itu rencananya ya antara jam 2 lah itu. Saya berangkat dari rumah karena ke lokasi paling cuma setengah jam. Zuhur saya jalan. Ada sesuatu yang unpredictable ya, tidak pernah diprediksi sebelumnya. Macet parah. Apa yang macet parah? Itu ada perbaikan jalan. Sehingga dari jam 1 saya itu keluar rumah, itu jam 2 masih di lokasi itu. Apa yang bisa saya lakukan? Ya sudah, saya kontak aja saudara itu, saya telepon, oh maaf ini saya masih kejebak macet. Kalau memang acara mau dimulai, keluarga dari pihak mempelai yang laki-laki sudah hadir, bisa diwakilkan ke yang lain. Itu cara saya untuk merilis. Daripada saya memaksakan harus sampai kan ya, stres. Nah, udah nanti aja kita tunggu. Ini juga keluarga dari belum datang. Ya sudah, saya nikmati aja. Daripada menggerutu itu, ya udah saya nikmati aja perjalanan itu sambil ngobrol sama keluarga yang di utara. Akhirnya tiba di lokasi, saya berangkat dari jam 1, tiba di lokasi setengah 3. Jadi 1 jam setengah. Yang harusnya perjalanan cuma setengah jam. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Keluarga dari mempelai yang putranya juga belum hadir. Nah, ternyata kejebak macet juga. Wah, itu. Nah, jadi agar pikiran kita itu tenang, jangan kita mengandaikan sesuatu yang belum terjadi. Ini kan ada orang-orang yang terlalu, dalam bahasa sekarang itu anxiety ya. Anxiety itu kecemasan. Mau ujian proposal misalnya, skripsi. Nanti gimana ya? Kadang-kadang apa yang nanti terjadi itu tidak seburuk yang dibayangkan. Nah, ini dalam Al-Quran juga kan kita disuruh menghadapi sesuatu dengan tenang, dengan sabar. Orang-orang yang anxiety ya tidak akan bahagia. Termasuk orang yang lawannya anxiety itu adalah trauma. Trauma di masa lalu. Kenangan-kenangan buruk di masa lalu itu sudah kita skip saja. Hidup kita itu kan hari ini, bukan kemarin atau besok. Makanya tadi saya katakan, para arif itu berpesan, jika kamu ingin bahagia, lupakan masa lalu, jangan cemaskan masa depan, nikmati masa kini. Itu bahagia. Nah, jadi penyakit masyarakat modern atau mental illness yang sering tadi saya ulang-ulang itu, trauma kaitannya masa lalu, anxiety kaitannya masa depan, itu pasti nggak bahagia. Sudah, nikmati aja yang sekarang. Orang kan cenderung tidak bahagia karena tidak mensyukuri nikmat. Kita itu bisa bahagia kalau kita syukur nikmat. Sudah punya motor, pengen punya mobil, ya kan? Sudah punya mobil Avanza, pengen punya Alphard. Wah, itu keinginan yang terus menerus itu tidak akan bahagia. Bahkan penyebab depresi itu adalah ambisi yang berlebihan. Tapi ada kenapa ciri-ciri orang depresi, kemudian penyebabnya depresi. Di antara ciri orang depresi misalnya selalu merasa sedih terus-terusan, lalu merasa capek terus-terusan, kemudian tidak fokus pada satu aktivitas, itu ciri-ciri depresi. Kalau penyebabnya tadi ambisi yang berlebih, atau kemudian punya kehilangan hal-hal yang dia sukai, itu bisa menyebabkan itu. Kemudian kenyataan tidak sesuai dengan harapan, itu bisa menyebabkan depresi. Nah, caranya gimana agar kita nggak depresi? Syukuri, nikmati, itu pasti akan hilang semua depresi sedih itu. Itulah Mas. Oh iya. Kira-kira seperti itu ya. Mantap. Banyak banget ya pengetahuan beliau, sangat luar biasa. Ini kita masih sedikit lagi ya, Weh. Ya. Ini dari pertanyaan teman-teman nih, ada 3 pertanyaan gitu ya. Kira-kira bagaimana sih Al-Quran ini, Al-Quran yang sakral itu bisa mentransformasikan dirinya sebagai media pengobatan atau penyembuhan spiritual? Ya. Baik. Itu ada beberapa hadis sahih ya. Peristiwa misalnya sahabat Nabi yang melakukan perjalanan ya, safar, kemudian tiba di sebuah kampung, yang kampung di penduduk itu kepala sukunya atau mungkin ya kepala desanya lah, atau kepala sukunya itu yang mengalami tersengat
binatang kalajengking atau apalah. Iya. Nah, binatang berbisa ya. Kemudian salah satu penduduk atau beberapa orang itu bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang sedang istirahat itu, adakah di antara bapak yang sedang istirahat ini yang bisa mengobati kepala suku kami yang tersengat oleh hewan berbisa? Salah satu sahabat mengatakan, ya saya bisa. Insya Allah. Datanglah ke sana. Apa yang dilakukan? Ternyata beliau meminta segelas air putih ya, kemudian dibaca Al-Fatihah. Dibaca Al-Fatihah, kemudian diminumkan ke yang bersangkutan, dioleskan ke bekas sengatan itu. Dan atas izin Allah ternyata sembuh. Itu hadis sahih. Pernah juga Rasulullah itu demam. Kemudian apa yang dilakukan juga segelas air putih dibacakan al-muawwidzatain ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan berangsur turun demamnya. Itu berarti syifa secara fisik. Nah, ada syifa yang non fisik atau dalam bahasa Al-Quran itu syifa lima fis sudur itu. Ya tadi ya penyakit jiwa itu. Pikiran yang kacau ya, yang galau, yang gelisah terus menerus, overthinking, dari insecure dan sebagainya. Maka yang pertama di Ar-Ra'd itu ya, yang ala bidzikrillah tatmainnul qulub tadi. Ingatlah hanya dengan zikir pada Allah, dengan membaca Quran, hati menjadi tenang. Kemudian bisa juga bahwa dengan merenungi kehidupan ini, kita itu sebetulnya apa sih tugas dan tanggung jawab kita itu sebagai khalifah itu akan lebih merintis semua hal-hal yang mungkin memberati hati kita, beban jiwa kita. Jadi di Quran juga ada beberapa ayat yang memberikan motivasi ya. Tadi ada misalnya kadang sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Itu populer sekali kan di Al-Baqarah itu. Ayat berapa itu? 216 atau berapa saya lupa ya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci, tidak suka itu sesuatu yang baik. Boleh jadi juga sesuatu yang kamu sukai itu sesuatu yang buruk. Nah, jadi seringkali Allah itu memang menghadirkan sesuatu yang dalam pandangan kita itu tidak menyenangkan, tetapi justru itu membuat kita bahagia. Saya ingat satu ungkapannya Pak Quraish Shihab waktu itu. Dia dalam satu podcast seperti ini sama Najwa kalau nggak salah, sama putrinya itu. Boleh jadi keterlambatan kamu datang ke suatu tempat itu adalah cara Allah menyelamatkanmu. Jadi kalau kemudian datangnya tepat waktu justru tidak selamat. Dan begitu saya renungkan, betul. Saya ingat betul tahun 90 itu almarhum bapak saya itu kan sama ibu berangkat haji tahun 90. Itu ada peristiwa namanya terowongan Mina. Nah, teman-teman sekarang pasti nggak pernah dengar itu. Nanti cek deh peristiwa terowongan Mina tahun 90 jamaah haji Indonesia. Itu puluhan ribu yang meninggal ya. Ribu atau puluhan ribu yang meninggal. Di tahun yang sama itu almarhum bapak dan ibu itu kan berangkat. Ternyata apa yang terjadi? Bus yang beliau tumpangi bersama rombongan itu tersesat, nyasar kemana-mana, sehingga tiba di lokasi itu justru sudah banyak orang meninggal. Kaget, ada apa ini? Nah, bayangkan kalau ketika itu datang tepat waktu, mungkin menjadi korban. Nah, jadi benar ya ungkapan Pak Quraish. Bisa jadi keterlambatanmu datang ke suatu acara itu menyelamatkanmu, nyawamu. Nah, ini yang seringkali kita kurang memahami. Ayat suci Al-Quran itu memberikan motivasi psikologis, motivasi yang luar biasa untuk hidup kita. Bisa menjadi self healing tadi, menjadi penyembuh, dan memang betul-betul terasa ketika kita renungkan, oh benar ya, bisa jadi apa yang kita benci itu justru yang terbaik untuk kita. Bisa jadi apa yang kita sukai justru akan menjerumuskan kita. Kalau ditarik, ada satu, saya jadi ingat ini, ada satu hadis itu. Hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahawat. Jadi surga itu diliputi oleh
hal-hal yang tidak kita sukai. Sementara neraka itu kan diliputi hal yang kita senangi. Coba, ini saya ingin sampaikan satu pertanyaan. Dalam satu waktu yang sama, di satu daerah lah, di waktu yang sama, ada pengajian akbar. Yang satu konser musik dangdut. Lebih banyak mana yang datang? Konser, Pak. Konser. Padahal kadang-kadang konser musik itu ada HTM-nya kan, ada harga tiket masuknya. Dan tidak disediakan kursi. Saya nggak pernah melihat ada konser musik, ada kursinya. Ya ada kan? Orang berdiri semua. Panas dan sebagainya. Tapi kenapa banyak orang berdiri di situ? Sementara pengajian itu, saya nggak pernah lihat ada pengajian akbar, ada dimintai tiket. Pokoknya yang kursi VIP bayarnya segini, kalau yang di tribun segini nggak ada. Datang, dapat snack, ya bisa duduk, ya, kemudian mendengarkan ceramah. Tapi kalau saat yang bersamaan ada konser musik, pasti lebih banyak yang datang konser musik. Jadi tadi benar, hufatin nar bisyahawat, hufatil jannah bil makar. Itulah saya kira, Mas. Iya. Aduh, agak terenyuh juga lama-lama ini. Aduh, mantap lah. Ya, tapi saya juga kadang buat kayak buat tapi saya pernah nemu fenomena tuh kalau ngeruqyah tuh itu lu lebih lebih masuk masalahnya. Dia tuh saya nggak tahu kapan gitu ya, nemunya kapan, jadi dia ngeruqyahnya tuh via Zoom, Pak. Oh iya. Itu tuh maksudnya gimana gitu? Oh iya. Yang online ya, online. Iya, online, Pak. Itu kan saya harus gimana gitu, yang secara tatap muka aja biasa aja, baca sendiri gue biasanya pakai digital, ini jauh gitu. Kira-kira gimana, Pak, itu? Ada nih kakak kelas Anda yang bimbingan sama saya tentang udah ujian kemarin malahan. Ruqyah via TikTok. Jadi ada satu akun TikTok yang khusus untuk ruqyah dan dia mengkaji itu. Nah, komentar yang para netizen itu ya macam-macam. Ada yang merasa oh iya, saya merasakan ini ada getaran-getaran itu ketika dibacakan ayat ruqyah misalnya. Ada yang merasa biasa-biasa saja, nggak ada dampaknya gitu. Nah, ternyata memang lagi-lagi adalah siapa yang membaca, man behind the gun-nya itu, dan siapa objeknya. Artinya ada orang dengan sensitivitas ya tertentu, baru dibacakan satu ayat dia lebih bisa menerima. Ada yang memang bebal, entah mungkin kebanyakan dosa ya, atau sudah kebal dengan itu, akhirnya resisten. Nah itu sebenarnya sama dalam konteks kehidupan sehari-hari itu. Jadi masyarakat kan macam-macam. Meruqyah, si peruqyahnya itu bagaimana kualitas ibadahnya, atau yang diruqyah. Biasanya kalau orang yang diruqyah itu ya bagus ibadahnya, itu lebih cepat. Termasuk peruqyahnya juga bagus. Jadi yang meruqyah itu bagus, kualitas diri ibadahnya bagus, yang diruqyah itu biasanya cepat. Mungkin dia hanya masalah itu aja. Jadi mental illness-nya itu tidak berat lah. Hanya ada masalah sedikit, mungkin dia pas kebetulan lagi lengah, dan ada dalam bahasa ini tuh kekuatan negatif lah ya. Kalau bahasa orang masyarakat umum kan kerasukan jin misalnya gitu. Kalau bahasa itu ya mungkin ada energi negatif yang masuk. Karena kan memang benar kata Rasulullah, janganlah kalian jeda sehari pun atau sesaat pun dari mengingat Allah. Karena dalam tubuh kita itu hati itu tempat bersemayamnya Allah kan di situ. Kalau hati itu kosong, yang masuk yang lain gitu. Kan gitu. Jadi la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Janganlah sekali-kali kamu jeda sesaat untuk tidak mengingat Allah. Dan ini saya melihat dan merasakan sendiri. Kebetulan ya itu tadi saya beberapa kali menjumpai lah di keluarga saya itu ada orang yang bahasa tadi itu kerasukan jin dan sebagainya. Pernah, bahkan saya itu nggak biasa meruqyah. Saya bukan ahli ruqyah ya, tapi saya tahu ayat-ayatnya dan saya sesekali ketika itu saya baca. Nah misalnya ketika itu ada di perempuan ya, saudara saya itu dia kerasukan jin.
Ketika saya tanya, kamu itu siapa? Dia jawab, genderuwo. Serius, dia jawab genderuwo. Ngapain kamu masuk ke sini? Saya ini ingin menghancurkan hidupnya anak ini. Ada masalah apa kamu dia? Kamu nggak perlu tahu. Siapa yang nyuruh kamu? Apa urusanmu? Itu ya, yang ngomong kan bukan dia yang ngomong, yang ada di situ. Terus yaudah gini aja lah. Ini saudara saya, kamu nggak usah macam-macam. Kalau kamu nggak keluar, ya sudah, saya langsung saja lah, saya pasrahkanlah, saya punya Allah. Dia pertamanya bilangnya nggak takut, mungkin dia gertak ya, nggak takut saya katanya. Kamu nggak takut sama Allah? Jadi saya bahasanya halus, takut. Ya udah saya bacain aja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia mulai agak ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semakin kencang, dia sudah kayak melawan, udah mau nyerang. Ya udah saya bacanya, saya tatap matanya, dia langsung nunduk gitu. Hasbunallahu, hasbunallahu. Langsung dia lemas. Ya saudara saya itu langsung kayak nggak sadar. Berarti sudah keluarlah itu. Itu bukan ahli ruqyah. Tapi saya yakin betul kalau kita bacanya tenang, mantap, yakin, itu ya kekuatan itu kalah. Dan bener, pasti sadar, dia nanya, bener itu adik sepupu ya, Mas, tadi baca apa? Kok saya panas banget? Oh itu, saya baca itu aja, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya mau ngelawan, tapi saya nggak kuat, saking panasnya. Itu pengalaman pribadi saya, jadi makanya saya itu yakin betul Quran sebagai syifa, ya sebagai penyembuh, Quran juga sebagai benteng dan sebagainya. Laki-laki ya kita kuatkan diri dulu. Kalau kita ragu-ragu, jinnya malah ngelawan. Serius. Kalau kita ragu-ragu, jin itu kan banyak juga yang pinter baca, kita baca ayat kursi, dia lebih fasih lagi. Makanya kan saya pernah jumpa itu juga. Ada orang mau meruqyah ya, dia baca itu diketawain sama jin, bacaan kamu itu masih nggak bagus ya. Kan lucu ya. Dia malu kan. Masih bagus baca saya. Dia juga hafal Quran gitu. Iya. Mas. Lanjut Pak, pertanyaan terakhir Ya, lah ya. buat menutup ya. Nih, bagaimana sih menerapkan terapi dengan media spiritual kepada pasien yang memiliki pandangan hidup sekuler? Ya, gimana? Baik. Jadi yang perlu kita berikan dulu, menggugah kesadarannya. Menggugah kesadaran itu adalah kalau orang itu pandangannya sekuler ya. Itu artinya dia memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ya. Ya seolah bahkan yang ateis sekalipun lah. Ini ada satu buku yang pernah saya baca ya. Saya kutip, ini bukan pendapat dari ulama, bukan pendapat dari para salafus soleh ya. Ini seorang ilmuwan Prancis, namanya Pierre Teilhard Chardin. Tulisannya itu Pierre Teilhard Chardin, bacanya Pierre Teilhard Chardin. Tapi itu dalam bahasa Inggris. Itu dia mengatakan begini: we are not human being having a spiritual experience, but we are spiritual being having a human experience. Artinya gini, kita itu bukan manusia yang punya pengalaman spiritual. Kita itu makhluk spiritual yang mengalami pengalaman kemanusiaan. Jadi hakikatnya itu makhluk spiritual. Kenapa disebut makhluk spiritual? Ruh yang ditiupkan oleh Allah pada setiap janin ya di dalam alam roh, alam rahim itu kan suci. Bayi yang baru lahir sampai usia sebelum dewasa itu kan belum punya dosa, sehingga kita sering jumpai kan di keluarga kita ada anak kecil, bayi itu malam-malam nangis dan sebagainya. Itu karena dia melihat sesuatu yang di dunia lain, mungkin ada yang ganggu, ya tadi bahasa yang jin-jin dan sebagainya. Dan ada kondisi tertentu, anak-anak yang diberi kelebihan oleh Allah sampai usia dewasa sekalipun, dia bisa melihat ada di luar yang kita lihat, dunia lain tadi, yang sering disebut indigo lah atau apalah, yang bisa melihat sesuatu. Nah, hakikatnya kita semua dulu juga ketika bersih bisa melihat dengan cahaya Tuhan, dengan cahaya Allah itu. Nah, kenapa sekarang setelah dewasa kita nggak bisa melihat yang lain? Karena ada hijab yang sangat ketat sekali. Ya mungkin tumpukan dosa-dosa kita, jadi kita nggak bisa melihat yang di luar kita. Gitu loh, Mas. Dan bagaimana kita bisa melihat
hal-hal di luar kita, bersihkan dulu. Bersihkan dulu ya. Maka ada satu keterangan yang pernah saya baca bahwa orang yang hatinya bersih, jernih, suci, maka dia akan yang duru binurillah, akan melihat dengan cahaya Allah. Saya ambil contoh misalnya ada Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan itu terkenal dengan sosok yang malaikat pun malu kepada beliau, menjaga dirinya dari hal-hal yang yang biasa kita lakukan. Bahkan ada keterangan Utsman bin Affan itu adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang belum pernah mandi telanjang. Selalu pakai basahan atau yang menutupi. Bahkan pernah Rasulullah itu duduk bersama para sahabat, ininya tersingkap ya gamisnya sehingga betisnya kelihatan. Ketika Abu Bakar datang, Rasul membiarkan. Umar datang, Rasul membiarkan. Begitu Sayyidina Utsman datang, beliau langsung menutupi betisnya. Ditanya sama istri beliau, kalau nggak salah Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau ketika gamisnya tersingkap, yang datang Abu Bakar, Umar dibiarkan, begitu Utsman yang datang ditutup? Maka jawaban Rasul apa? Bagaimana aku tidak malu sama orang yang malaikat pun malu kepadanya? Nah, kaitannya dengan tadi melihat dengan cahaya Allah itu, ada seseorang, ya sahabat lah, atau tabi'in saya lupa itu ingin silaturahmi kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi di jalan, tidak secara sengaja, si sahabat tadi melihat perempuan yang cantik jalan. Kemudian dia itu kayak ada hasrat ya kepada perempuan tadi, meskipun sekilas. Begitu tiba di lokasi, udah salam sama Sayyidina Utsman. Sebelum laki-laki tadi itu bercerita tentang perjalanannya, maksud dan tujuannya, apa yang dikatakan beliau? Aku melihat bekas zina di matamu. Sayyidina Utsman bilang gitu. Aku melihat ada bekas zina di matamu. Kamu ketika jalan ke rumahku, apa yang kamu jumpai? Dia sadar, astagfirullah, betul wahai Khalifah, tadi melihat perempuan cantik di jalan. Dan saya merasa ada hasrat. Baru segitu, susah. Karena beliau melihat dengan nurullah ya, dengan cahaya Allah, dari wajahnya kelihatan, dari matanya ada bekas zina di situ. Itu Mas. Jadi tentang tadi bahwa orang-orang tertentu dengan kualitas diri yang baik, kedekatan yang luar biasa sama Allah, itu ketika membaca ayat-ayat tertentu ya sudah bisa memberikan efek tidak hanya dirinya tapi pada orang lain. Ya Quran sebagai syifa itu betul-betul itu saya kira. Ya, tak terasa ya Pak ya, ini kita udah sampai ke penghujung waktu ya nih ya. Dan ini mah pas sebagai selingan teman-teman ya, bahwa stres itu nggak usah ke psikiater, psikolog, dan nggak usah simpan saja duitnya buat ya hal-hal yang lain gitu ya. Dan menurut saya dari podcast yang saya ambil ini, bahwa ini saya benar-benar ternyata banyak sekali lah ya persoalan yang benar-benar harus dipecahkan. Cuman hanya sekedar Al-Quran gitu ya, mulai dari kegiatan, bagaimana caranya menanggulangi masalah diri kita sendiri, nanti kedepannya gimana menghadapi orang-orangnya seperti apa gitu ya. Jadi terima kasih banyak Pak Didi. Aduh nih merepotkan takutnya saya, banyak nanya takutnya ya. Terima kasih atas pemaparan lah ya. Ini tema ini penyembuhan diri dengan ayat suci, sangat mencerahkan tentang bagaimana sih Al-Quran gitu, merespon bagaimana caranya menyembuh dengan ayat suci Al-Quran, kira-kira bagaimana. Semoga obrolan kita ya Pak hari ini bisa menjadi pengingat buat teman-teman mahasiswa ya, khususnya anak IAT ya, bahwa semua itu akan baik-baik saja gitu ya, dari segala hiruk-pikuk dunia ya. Jadi tetap harus rawat diri sendiri. Kita sebagai makhluk yang mulia juga, kita butuh spiritual juga, membaca Al-Quran, ibadah, sholat, dan lain sebagainya ya. Dan sebagai tugas kita juga tanggung jawab sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadah gitu ya. Terima kasih, saya sebagai host nama Sandi. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk terus belajar, terus berpikir kritis ya, tapi jangan sampai kritis juga ya, tapi ya, dan tetap rendah hati ya.
Wallahu a'lam bishawab. Syukran hazamina, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Way back. What to Iktaf Birmingham.